Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 2004-2081. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia pertemuan ketiga dengan dosen pengampu II Permana STMT. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang hukum konstitusi dan hukum dasar, serta hukum dan sosial masyarakat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat aturan, baik tertulis atau tidak, yang mengatur hubungan antar manusia, yang diakui harus ditaati dan bersifat memaksa. Jika kita tidak menaati hukum, maka akan ada sanksi terhadapnya. Baiklah, kita masuk ke dalam hukum konstitusi. Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda yaitu constitute. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Di dalam konstitusi memuat beberapa hal, yaitu: pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Baiklah, kita masuk ke dalam hukum dasar. Apakah hukum dasar itu? Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, hukum dasar tertulis. Biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar, pada umumnya lebih kuat atau mengikat daripada hukum tidak tertulis, merupakan bagian dari konstitusi dan merupakan sumber atau dasar atas norma hukum di bawahnya. Hukum dasar tertulis adalah hukum yang telah ditulis atau yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang telah dikodifikasi ataupun tidak. Yang kedua adalah hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut dengan konvensi ketatanegaraan yang sifatnya merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat dan sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Hukum dasar tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, kita masuk ke dalam materi terakhir yaitu hukum dan sosial masyarakat. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial, di mana sistem hukum merupakan bagiannya. Hukum sebagai alat pengendali sosial berusaha memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat. Hukum dan kekuasaannya dalam perspektif politik merupakan suatu sarana bagi elit pemegang kekuasaan dalam mempertahankan kekuasaannya. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya hukum sebagai kaidah atau nilai sosial atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan pengatur kehidupan. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur tanpa adanya hukum di dalamnya. Hukum selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum adalah hal yang penting dalam masyarakat karena
Masyarakat tanpa hukum, maka semua akan kacau balau, dan hukum tanpa masyarakat, dia tidak akan berarti sama sekali. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.